Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Jenal Abidin, pengajar Bahasa Indonesia kelas 11 IPA dan IPS MAN 2 Hulu Sungai Selatan. Melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai teks prosedur. Oke, perhatikan baik-baik. Menyusun teks prosedur. Nah, di sini ada contoh teks prosedur. Coba kalian dengarkan dengan baik-baik contoh yang akan saya bacakan. Cara mudah mengambil uang melalui ATM. Apakah Anda sudah tahu cara mengambil uang di ATM? Bagi mereka yang belum pernah mengambil uang melalui ATM, pasti merasa kesulitan dan tidak tahu akan menekan tombol apa ketika sudah berada di depan mesin ATM. Begitu juga dengan perasaan takut dan was-was yang kadang mendera mereka yang baru saja akan menarik uang di ATM. Takut salah menekan tombol atau kartu ATM terblokir. Sebenarnya, cara mengambil uang melalui ATM sangat mudah. Memiliki kartu ATM merupakan sebuah keberuntungan karena mesin ATM sudah tersebar di seluruh Indonesia, hampir di setiap kecamatan. Namun, bagi yang belum pernah pasti membutuhkan panduan sehingga hal-hal yang menakutkan tadi tidak akan terjadi. Berikut ini adalah langkah yang dapat ditempuh untuk mengambil uang melalui ATM. Langkah pertama adalah carilah tempat ATM dengan keadaan mesin yang masih bagus, tidak rusak, dan pada layar tidak menunjukkan pesan error. Setelah Anda yakin kalau mesin ATM tidak rusak, masukkan kartu ATM pada lubang atau tempat yang disediakan. Perhatikan posisi logo bank ada di kiri bawah menghadap ke atas. Bagian yang terdapat logo bank terlebih dahulu dimasukkan, hingga mesin ATM menarik secara otomatis kartu Anda. Selanjutnya, Anda akan masuk ke setelan bahasa. Tekanlah tombol nomor 1 jika akan menggunakan bahasa Indonesia, atau tekan nomor 2 jika mau menggunakan bahasa Inggris. Langkah berikutnya adalah masukkan PIN Anda dengan menekan tombol angka, ya kan? Hati-hati jangan sampai salah, karena kalau sampai salah 3 kali ATM akan otomatis diblokir. Jika Anda tidak yakin PIN Anda benar, tekan tombol clear pada mesin ATM. Pada beberapa mesin ATM untuk membetulkan menggunakan tombol correction. Jika Anda akan mengeluarkan kartu secara paksa, bisa dengan menekan tombol cancel. Kartu akan keluar. Selanjutnya, Anda memilih jumlah uang yang akan diambil. Caranya yaitu dengan menekan tombol yang ada di samping kanan atau kiri layar. Tekan sekali maka ATM akan menghitung secara otomatis uangnya, seperti yang tertera pada layar. Tunggu sekitar 5 detik, uang akan keluar dengan nominal uang seperti tertera pada mesin ATM. Setelah itu, muncul peringatan di layar agar Anda segera mengambil kartu ATM Anda. Jangan sampai lupa mengambil kembali kartu ATM Anda. Sisa dana atau saldo rekening akan muncul di layar sesaat setelah uang di mesin ATM keluar. Sangat mudah bukan cara mengambil uang melalui ATM? Tidak perlu repot-repot. Yang penting tidak tergesa-gesa. Ikuti langkah-langkah dengan tepat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Jika uang di ATM tidak bisa diambil, mungkin sudah mencapai batas minimal saldo bank. Nah, itu merupakan contoh dari teks prosedur. Teks tersebut menjelaskan mengenai langkah-langkah cara mengambil uang di ATM. Jadi teks prosedur itu berguna bagi orang yang tidak tahu. Oke, fungsinya ya kan. Fungsi dari teks prosedur itu ya intinya memberikan informasi ke masyarakat yang belum tahu menggunakan ATM. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan, pekerjaan, sehingga pekerjaan atau kegiatan itu terlaksana dengan baik. Struktur teks prosedur, tujuan, ya kan? Tujuan dari contoh tadi dimulai, nah ini, dimulai dari apakah Anda sudah tahu cara mengambil uang di ATM, itu merupakan bagian dari tujuan. Ya. Kemudian bagian langkah-langkah. Nah, dimulai dari ini. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh. Itu merupakan bagian langkah-langkah. Berikutnya, di akhir. Sangat mudah bukan cara mengambil uang melalui ATM? Itu contoh dari bagian penegasan ulang. Jika pada pertemuan sebelumnya Bapak sebutkan bahwa bentuk baku dari teks prosedur, strukturnya adalah tujuan dan langkah-langkah. Nah, namun beberapa pakar menyebutkan bahwa struktur teks prosedur itu ada juga tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Semuanya itu benar. Bahkan Bapak pernah menyebutkan bahwa
bentuk struktur yang lain, ada orang yang menyebutkan tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah. Atau juga ada yang menyebutkan alat dan bahan, tujuan, langkah-langkah. Semuanya itu benar. Jadi tergantung kalian lebih mudahnya memakai yang mana. Tapi kalau Bapak sebutkan bentuk bakunya hanya tujuan dan langkah-langkah. Kemudian aspek kebahasaan teks prosedur. Yang dimaksud dengan aspek kebahasaan adalah bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Ya, di sini yang A menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Jadi kalau kalian bingung apa itu kata kerja imperatif, mudahnya kata kerja perintah. Biasanya ditandai di akhir kalimat itu menggunakan tanda seru. Ya. Carilah, temukan, masukkan, pilihlah, tekan, ya kan? Contoh lain misalkan aduklah. Semua bentuk perintah itu dinamakan kata kerja imperatif. B, menggunakan pernyataan persuasif. Ya, atau pernyataan yang bersifat meyakinkan. Di contohnya yang tadi berdasarkan contoh ATM yang tadi, yaitu sebenarnya cara mengambil uang di ATM sangat mudah. Itu kan berarti merayu, meyakinkan orang untuk menggunakan mesin ATM. Memiliki kartu ATM merupakan sebuah keberuntungan. Nah, bentuk-bentuk rayuan. Jadi mudahnya yang dimaksud dengan pernyataan persuasif itu adalah pernyataan yang digunakan untuk merayu, mengajak, melarang. Itu yang dinamakan pernyataan persuasif. C, kata teknis atau istilah tertentu yang tertera. Nah, kata teknis itu adalah kata-kata yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu, ya kan? Seperti error, cancel, correction, saldo, dan rekening. Itu contoh kata-kata teknis bidang-bidang tertentu. Kata-kata konjungsi temporal. Kata konjungsi temporal itu ada kata hubung penjumlahan. Jadi konjungsi itu nama lainnya adalah kata hubung. Setelah, berikutnya, selanjutnya, lalu, ya kan? Setelah itu. Nah, unsur kebahasaan teks prosedur. Jika disimpulkan, kaidahnya yang digunakan yang dimulai dari kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi penjumlahan atau yang temporal tadi, ya kan? Kemudian deskripsi alat. Ya. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.